Pernah merasa kariermu tidak berkembang? Kamu sudah bekerja keras tapi tetap di posisi yang sama. Gaji segitu-gitu saja, kesempatan promosi tidak datang, dan kamu mulai bertanya-tanya, apa aku salah jalan? Atau bahkan, apa aku memang tidak berbakat? Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan seringkali bukan karena mereka kurang pintar atau kurang beruntung. Masalahnya ada di kebiasaan. Ya, kebiasaan kecil yang tanpa sadar menghambat perkembanganmu. Kebiasaan yang membuatmu stuck di tempat yang sama, sementara orang lain terus maju. Di video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan utama yang bikin kariermu mandek dan yang lebih penting, bagaimana cara mengubahnya. Jadi, kalau kamu ingin naik level dalam karier, tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita membahas banyak hal tentang motivasi, pengembangan diri, dan kesuksesan. Oke, kita mulai dengan kebiasaan pertama, takut keluar dari zona nyaman. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang merasa stuck dalam karier mereka adalah takut keluar dari zona nyaman. Kamu sudah terbiasa dengan pekerjaanmu sekarang. Ritmenya sudah kamu kuasai, tugas-tugasnya tidak sulit, dan kamu merasa aman. Tapi, justru itu masalahnya. Kalau kamu tidak pernah mengambil tantangan baru, tidak belajar skill baru, dan hanya melakukan hal yang sama setiap hari, bagaimana kamu bisa berkembang? Bayangkan ini, seorang atlet tidak akan bisa lebih kuat kalau dia terus mengangkat beban yang sama setiap hari. Ototnya hanya akan bertahan di level itu. Begitu juga dengan kariermu. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang benar-benar menantang dalam pekerjaanmu? Kalau kamu tidak bisa mengingatnya, mungkin itu tanda bahwa kamu terlalu nyaman dan harus mulai mengambil langkah baru. Solusi, ambil proyek baru yang menantang. Pelajari skill baru yang bisa meningkatkan nilaimu di tempat kerja. Jangan takut meminta tanggung jawab lebih. Kamu mungkin merasa tidak siap, tapi ingat, pertumbuhan selalu terasa tidak nyaman pada awalnya. Oke, sekarang kita masuk ke kebiasaan kedua yang harus kamu ubah. Tidak proaktif dan hanya menunggu kesempatan. Banyak orang berpikir bahwa kalau mereka bekerja dengan baik, kesempatan akan datang dengan sendirinya. Bos akan melihat usaha mereka dan memberi promosi. Tapi kenyataannya, kesempatan jarang datang untuk mereka yang hanya menunggu. Coba perhatikan orang-orang yang sukses di tempat kerja. Apakah mereka hanya diam dan menunggu? Tidak. Mereka proaktif, mereka mencari peluang, menawarkan ide, dan berani mengambil tindakan sebelum diminta. Jika kamu hanya bekerja sesuai job desk tanpa inisiatif tambahan, bagaimana atasan atau perusahaan bisa melihat potensimu? Tanda-tanda kamu tidak proaktif. Kamu hanya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa pernah bertanya, apa lagi yang bisa saya lakukan? Kamu jarang memberikan ide atau solusi saat ada masalah di tim. Kamu menunggu pelatihan dari kantor, bukannya mencari pelatihan sendiri untuk meningkatkan skill. Solusi, mulailah menawarkan diri untuk proyek atau tugas tambahan. Ketika melihat masalah di tempat kerja, jangan hanya mengeluh, ajukan solusi. Jangan takut berbicara dan menunjukkan keinginan untuk berkembang. Dalam dunia kerja, yang terlihat lebih aktif dan berani mengambil peran akan lebih diperhitungkan untuk promosi. Jadi, jangan hanya menunggu. Oke, sekarang kita lanjut ke kebiasaan ketiga yang harus diubah. 3. Tidak mengembangkan skill baru. Di dunia yang terus berubah, skill yang kamu miliki hari ini mungkin tidak cukup untuk membuatmu sukses besok. Banyak orang merasa nyaman dengan skill yang mereka punya dan berpikir, ini sudah cukup buat kerjaan saya sekarang. Tapi, apa kamu yakin skill itu masih relevan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Perusahaan selalu mencari orang yang bisa membawa nilai lebih. Kalau kamu hanya mengandalkan kemampuan lama tanpa belajar hal baru, cepat atau lambat,
kamu akan kalah dengan mereka yang terus berkembang. Lihat tren saat ini, teknologi berkembang pesat. Banyak pekerjaan yang dulunya manual sekarang digantikan oleh otomatisasi dan AI. Permintaan pasar berubah. Skill yang dulu biasa saja bisa jadi sangat dicari hari ini. Tanda-tanda kamu kurang mengembangkan skill. Kamu jarang mengikuti pelatihan atau belajar hal baru. Pekerjaanmu terasa membosankan karena kamu tidak menghadapi tantangan baru. Kamu merasa tertinggal dibanding rekan kerja yang lebih muda atau lebih update. Solusi: investasikan waktu untuk belajar skill baru yang relevan dengan kariermu. Ikuti kursus online, baca buku, atau cari mentor yang bisa membimbingmu. Jangan takut mencoba hal baru, meskipun itu di luar zona nyamanmu. Orang yang terus belajar akan selalu punya nilai lebih di dunia kerja. Jangan biarkan dirimu tertinggal. Kebiasaan keempat, tidak membangun koneksi dan relasi. Percaya atau tidak, dalam dunia kerja, kadang bukan hanya soal seberapa pintar atau berbakat kamu, tapi juga siapa yang kamu kenal. Banyak orang yang stuck di karier mereka bukan karena kurang kompeten, tapi karena mereka tidak punya jaringan yang kuat. Mereka hanya fokus bekerja tanpa pernah membangun hubungan dengan kolega, atasan, atau orang-orang di industri mereka. Padahal, banyak peluang kerja, promosi, bahkan proyek besar datang dari koneksi. Coba tanya diri sendiri, seberapa sering kamu berinteraksi dengan orang-orang di luar tim atau divisi kamu? Apakah kamu punya mentor atau seseorang yang bisa membimbing kariermu? Ketika ada peluang kerja baru, apakah ada orang yang akan merekomendasikan kamu? Kalau jawabannya lebih banyak tidak, maka kamu perlu mulai membangun jaringan. Solusi: aktif dalam acara atau komunitas yang berkaitan dengan bidangmu. Jangan ragu untuk berbicara dengan kolega, atasan, atau bahkan orang baru. Gunakan platform seperti LinkedIn untuk memperluas jaringan profesionalmu. Ingat, networking bukan berarti mencari keuntungan semata, tapi membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kebiasaan kelima yang harus diubah, takut mengambil risiko. Banyak orang bermimpi punya karier yang lebih baik, gaji lebih tinggi, atau posisi lebih tinggi. Tapi, ketika ada kesempatan datang, mereka justru ragu dan takut mengambil risiko. Misalnya, kamu ditawari tanggung jawab baru yang lebih besar, tapi kamu menolak karena takut gagal. Atau kamu ingin pindah ke pekerjaan yang lebih baik, tapi kamu bertahan di tempat lama karena merasa setidaknya di sini sudah aman. Inilah yang membuat banyak orang terjebak di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Takut gagal lebih besar daripada keinginan untuk berkembang. Padahal, kalau kita lihat orang-orang sukses, mereka berani mengambil risiko. Mereka berani mencoba hal baru, meskipun tidak ada jaminan berhasil. Tanda-tanda kamu takut mengambil risiko. Kamu sering berkata, "Nanti saja, saya belum siap." Kamu lebih memilih tetap di zona nyaman daripada mencoba sesuatu yang lebih menantang. Kamu sering menunggu momen yang sempurna sebelum mengambil langkah besar. Solusi: ingat, tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Latih dirimu untuk mengambil risiko kecil terlebih dahulu, lalu tingkatkan perlahan. Keberanian untuk mengambil risiko adalah salah satu faktor utama yang membedakan mereka yang sukses dan mereka yang stuck. Jadi, kalau kariermu terasa stuck, coba periksa apakah kamu masih melakukan 5 kebiasaan ini. 1. Takut keluar dari zona nyaman. Kamu tidak berani mengambil tantangan baru. 2. Tidak proaktif dan hanya menunggu kesempatan. Kamu hanya bekerja sesuai job desk tanpa inisiatif tambahan. 3. Tidak mengembangkan skill baru. Kamu berhenti belajar dan tidak mengikuti perkembangan zaman. 4. Tidak membangun koneksi dan relasi. Kamu bekerja sendirian tanpa memperluas jaringan profesional. 5.
takut mengambil risiko. Kamu ragu-ragu untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Jika salah satu atau bahkan semua kebiasaan ini masih ada dalam dirimu, ini saatnya berubah. Mulailah dari langkah kecil, ambil tantangan baru, tunjukkan inisiatif, belajar hal baru, bangun koneksi, dan jangan takut mengambil risiko. Sedikit demi sedikit, kamu akan melihat perubahan besar dalam karirmu. Sekarang, komentar di bawah. Dari 5 kebiasaan ini, mana yang paling sering kamu lakukan dan ingin kamu ubah? Saya ingin tahu pengalaman kalian. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe untuk konten inspiratif lainnya, dan share ke teman-temanmu yang butuh motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.